Salam sejahtera semua, dimanapun kamu berada. Saya berharap semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga masing-masing. Puji dan syukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah berada di pelajaran yang keempat untuk minggu sembahyang kita. Dan hari ini sekali lagi kita akan masuk ke satu lagi pelajaran yang baru, di mana hari ini tajuk pelajaran kita adalah menjalani prinsip kesehatan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sering bertanyakan ataupun mempunyai persoalan, adakah prinsip kesehatan itu berkaitan dengan kehidupan kerohanian? Jadi, mari kita dengarkan pelajaran hari ini mengenai prinsip kesehatan dan juga kehidupan kerohanian kita. Kita telah diciptakan untuk dunia yang lebih baik. Kita telah diciptakan untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan menempatkan umat manusia di tengah-tengahnya, dalam Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu dan kesemuanya sungguh baik. Tuhan merancang dunia dan kehidupan di dalamnya untuk menjadi sempurna. Kita diciptakan untuk kehidupan yang di dalam setiap tindakan, pemikiran dan perasaan akan mencerminkan, menyatakan, merayakan, dan menikmati kebaikan Tuhan. Itulah dan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Namun, saudara dan saudari, ada sesuatu yang tidak kena. Di Taman Eden, Adam dan Hawa memilih untuk menyimpang dari rancangan Tuhan mengenai kehidupan. Tindakan mereka menjatuhkan kewujudan mereka sendiri dan ciptaan lain ke dalam kesakitan dan penderitaan yang tidak dapat ditandingi seperti mana yang kita sedang lalui pada saat ini. Seandainya mereka mendengarkan sahaja, seandainya mereka tetap setia, maka semua kejahatan yang muncul setelah kejatuhan itu akan dapat dihindari. Tetapi mereka mempercayai diri mereka sendiri berbanding percaya kepada Tuhan dan mendengarkan Satan. Sejak dari itu, kisah manusia telah menjadi sebuah kisah ketidaksetiaan terhadap rancangan Tuhan untuk kehidupan, mengenai tidak mempercayai Tuhan, mengenai kesakitan dan juga penderitaan dan juga kematian. Namun, walaupun semua itu berlaku, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus berusaha menjangkau setiap orang di dunia ini. Niat dan keinginan Tuhan untuk kebaikan di dunia ini dan dalam kehidupan kita tetap tidak berubah, tetap masih seperti dahulu. Akan tetapi setan sedang berusaha di dalam misinya untuk menyerang segala sesuatu yang mana merupakan milik Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan, semua yang baik, semua kehidupan. Kita hidup di tengah-tengah kontroversi besar, di mana antara Kristus dan juga Satan, antara kebaikan dan kejahatan, antara hidup dan juga mati. Kristus berusaha menyelamatkan, sementara Setan berusaha untuk membinasakan. Kita semua telah menjadi mangsa serangan Setan. Kita semua telah tersasar dan berjalan mengikut cara kita sendiri. Namun di mana saja Setan pergi untuk membinasakan, Tuhan sudah ada untuk mencari dan menyelamatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ataupun dunia ini. Saudara dan saudari, misi Kristus di dunia ini adalah hidup dan hidup di dalam kelimpahan sahaja. Misi Satan adalah kematian, tidak ada hidup di dalam kejahatan. Hanya terdapat kematian di dalam kejahatan. Kita hanya akan menemui hidup di dalam Kristus. Kita hanya akan memperoleh hidup dari sesuatu yang baik. Hidup dan kehidupan yang berlimpah-limpah hanya dapat dimiliki dengan kesetiaan kepada rancangan Tuhan untuk dunia dan makhluk di dalamnya. Sejak awal, Satan telah menjadi pendusta dan bapa segala dusta. Ini kita boleh dapat di dalam Alkitab, Yohanes 8 ayat 44. Dan tipu muslihat setan ini
terutamanya di dalam meyakinkan manusia bahwa apa yang dia tawarkan itu adalah lebih baik, lebih diinginkan, lebih menarik dan lebih memuaskan. Dia menjadikan ataupun setan menjadikan apa yang buruk, berdosa dan jahat kelihatannya baik. Penipuannya yang terbesar adalah bahwa apa yang dia tawarkan akan membebaskan kita dan menambahkan kehidupan. Sementara apa yang Tuhan tawarkan menghadkan dan mengurangkan kehidupan kita. Saudara dan saudari, kita tahu semua itu adalah bohong. Kehidupan nyata, kehidupan sejati hanya dapat diperoleh di dalam apa yang Tuhan ciptakan, berkati dan berikan kepada kehidupan kita. Hanya apa yang Tuhan berikan kepada kita sahaja yang dapat memenuhi keperluan sebenar kita dan memenuhi kerinduan kita yang paling dalam. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan Tuhan adalah satu-satunya pemberi, pemelihara dan penyembuh kepada kehidupan kita. Hanya Dia yang telah menjadikan hidup yang dapat menetapkan apa yang baik. Alkitab adalah wahyunya kepada umat manusia tentang apa yang baik. Prinsip-prinsip untuk hidup yang akan diyakinkan kepada kita melalui Roh Kudus apabila kita membaca dan merenungkan kitab suci dengan tekun bersama dengan doa yang tekun adalah merupakan preskripsi Tuhan untuk Anda dan juga saya untuk kehidupan terbaik yang dapat kita jalani di dunia ini. Sementara kita hidup di tengah-tengah konflik kehidupan yang ganas, kehidupan di antara yang baik dan juga jahat pada saat ini, mengingat kepada Eden dan merindukan akan syurga, kita memerlukan penyembuhan dan pemulihan setiap hari di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menetapkan bagaimana kita harus ataupun bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Ellen G. White merenungkan prinsip-prinsip gaya hidup ini di dalam buku The Ministry of Healing, di mana Ellen G. White mengatakan udara bersih, sinar matahari, tidak mengambil alkohol, rehat, senaman, pemakanan yang betul, penggunaan air, kepercayaan kepada Tuhan, ini adalah obat yang sebenar untuk pemulihan kita setiap hari. Prinsip-prinsip hidup sehat ini bagaimanapun sedang diserang. Ellen G. White memberi nasihat kepada kita di mana dia mengatakan setiap kebiasaan yang merosakkan tenaga fisikal, mental ataupun rohani adalah dosa. Dan kesehatan itu harus dijamin melalui kepatuhan kita kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan semua umat manusia. Tuhan telah menetapkan hukum alam, akan tetapi hukum-hukumnya bukanlah tindakan yang sewenang-wenangnya. Biarlah ia dijelaskan dengan sejelasnya bahwa jalan hukum Tuhan itu adalah cara hidup kita. Kita tahu di dalam hukum selalu dalam hukum 10 hukum Tuhan itu selalu dikatakan tentang perkataan jangan. Setiap jangan sama ada dalam hukum-hukum fisikal atau moral menyiratkan janji. Sekiranya kita mematuhinya, berkat akan mengikuti langkah kita. Tuhan tidak pernah memaksakan kita untuk melakukan yang benar, untuk memenuhi ataupun untuk mematuhi hukum-hukumnya. Tetapi Tuhan berusaha menyelamatkan kita dari kejahatan dan memimpin kita kepada yang baik. Jadi untuk itu kita sebenarnya harus mematuhi hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita mengingat tentang bangsa Israel, ketika orang Israel berada berdiri di sempadan tanah perjanjian, Musa mencabar dan merayu kepada mereka.
Lihatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menjalani hidup menurut jalannya, kanunnya serta segala peraturannya. Dengan demikian engkau akan hidup bertambah ramai. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya Dialah sumber hidupmu dan yang membuat umurmu panjang. Ulangan 30 ayat 15 sehingga 20. Nah, saudara dan saudari, marilah kita mengikuti nasihat yang diberikan oleh Musa. Nasihat Musa ini kita bukan sahaja boleh digunakan untuk bangsa-bangsa Israel pada suatu ketika dahulu, tetapi nasihat ini juga diberikan untuk kita pada hari ini, di mana mendorong kita untuk terus mengasihi Tuhan, mematuhi Dia dan berpaut kepada Dia, supaya melalui ini semua kita akan mempunyai sumber kehidupan di mana membuat umur kita menjadi panjang, seperti mana yang dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 15 hingga 20 ini. Pada hari ini saudara dan saudari, kita sedang berdiri di satu sempadan tanah perjanjian yang lain. Kita hidup pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan langit baru dan juga bumi yang baru. Cabaran dan rayuan untuk kita pada hari ini, untuk sekarang ini adalah kasihilah Tuhan, dengarkanlah suaranya, berjalan dalam ketaatan dan berpegang teguh kepadanya. Maka apabila kita sudah mengasihi Tuhan, kita sudah mendengar suara Tuhan setiap hari, berjalan dalam ketaatan, kita akan tahu apa yang baik, kita akan dapat memilih hidup, dan kita akan tahu setiap pilihan kita itu adalah baik ataupun tidak. Jadi saudara dan saudari, dalam pelajaran ini, pelajaran kita pada hari ini mendorong kita untuk menjaga tubuh badan kita supaya sentiasa sehat, agar dalam masa yang sama kita dapat menikmati kehidupan kerohanian yang lebih baik. Dan terutama pada saat-saat ini kita tahu kita berada di pandemik COVID-19, di mana kita semua terpaksa berada di rumah, berdiam di rumah kita masing-masing, kena menjaga diri kita dari supaya tidak dijangkiti oleh virus COVID-19. Saya berharap agar pelajaran kita pada hari ini dapat mendorong kita untuk menjaga tubuh badan kita agar sentiasa sehat, sentiasa kuat antibodinya. Jadi saudara dan saudari, terima kasih atas pendengaran kamu semua pelajaran kita pada hari ini. Saya berharap supaya pelajaran ini dapat mendorong kita untuk terus datang kepada Tuhan, terus teguh di dalam keimanan kita, terus bersedia dan berjaga-jaga untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita terus nikmati kehidupan bersama Tuhan sepenuhnya. Terima kasih, dan saya berharap kamu semua akan berada dalam keadaan yang sehat bersama dengan keluarga masing-masing. Sekian dan terima kasih. Mari kita semua tunduk dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami amat berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan di atas pimpinan-Mu sepanjang pelajaran sebentar tadi ya Tuhan. Tuhan, biarlah pelajaran yang kami sudah dengar itu ya Tuhan menjadi satu panduan bagi kami selama kami masih hidup di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah juga ya Tuhan Engkau menuntun setiap satu persatu kami ini ya Tuhan, agar kami ini hidup menjaga kesehatan kami selaras dengan keinginan-Mu ya Tuhan.
Tuhan, saya berdoa juga bagi para anggota gereja dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin mereka agar mereka sentiasa berada dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sentiasa mendengar dan menjawab doa kami ya Tuhan. Doa ini kami serah di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin.